Baik, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar cukup jelas ya. Ya, sore Pak. Oke, kok nggak masuk ya suaranya? Baik, selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita sore hari ini. Ini perkuliahan kita yang pertama ya, untuk mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics. Saya minta maaf tadi agak terlambat karena baru menyelesaikan sidang skripsi. Nah, saya juga mendapatkan informasi mengenai mata kuliah ini akan diselenggarakan secara dikombinasikan ya dengan lintas kampus karena kita memasuki program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini sudah ada beberapa teman kita dari universitas lain yang juga bergabung. Jadi kalau dari Ukrida sendiri ada 24 mahasiswa, kemudian ada 6, 2, 3, 4, 5, 7 mahasiswa dari luar Ukrida ya. Kemudian ada satu lagi mahasiswa tambahan sampai sore ini baru masuk yang berasal dari Filipina. Jadi ada mahasiswa kelas internasional bergabung di grup kita. Kemudian saya mohon maaf saya belum menyelesaikan untuk divisinya karena masih ada integrasi. Nanti saya akan informasikan di pertemuan sesi berikutnya ya. Nah, terima kasih Kevin sudah membantu menjadi co-host untuk malam hari ini. Baik, sebelum saya mulai, saya akan cek terlebih dahulu. Di sini ada beberapa mahasiswa yang dari luar Ukrida, ada Antoneta Anastasia Jacoba Salindeho, ya betul ya, Antoneta ya. Iya, Pak. Antoneta, ya dari kampus mana Antoneta? Universitas Katolik de La Salle Manado, Pak. Dari De La Salle Manado, oke. Kemudian ada Cecilia Silom, ada sore hari ini? Ada, Pak. Dari kampus mana Cecilia? Dari Universitas Katolik de La Salle Manado. Sama ya, dari asal juga ya. Kemudian Fernanda Pangemanan, ada sore hari ini? Tidak ada. Kemudian Imratus Solihah, ada tadi Imratus? Hadir, Bapak. Ya, dari kampus mana Imratus? Dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Jawa Timur. Oh, dari Lamongan. Oke. Kemarin ada yang dari Muhammadiyah Jakarta, sekarang dari Lamongan. Jadi kita campur-campur ya, nggak apa-apa ya. Kemudian ada Rizka Angelina Putri, hadir? Hadir, Pak. Oke, Rizka dari kampus mana? Dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Oh, sama ya. Dengan Imratus tadi. Kemudian Dwin Feriani. Hadir, Pak. Ya, dari Lamongan juga. Ya, betul, Pak. Ya. Yang terakhir ini di data saya ada Lauransi Valentina Sagala. Ya, hadir Bapak. Dari kampus mana Lauransi? Dari Universitas Saimurug Perbana Surabaya, Pak. Perbana Surabaya. Jadi dari Perbana 1, kemudian dari Lamongan tadi ada 4 ya, kalau nggak salah ya, apa 5 ya. Kemudian satu lagi dari Manado. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di perkuliahan di kampus Ukrida Jakarta. Ya, mungkin hanya dengan model seperti ini kita bisa bertemu ya melalui lintas pulau. Ini kalau yang di Manado jam berapa ya? Jam 7 ya? Iya, Pak. Saya sudah pernah di Papua, jadi di sana selisihnya 2 jam. Kalau di Manado masih 1 jam. Oke. Baik, untuk minggu depan kita akan kedatangan satu mahasiswa baru dari Filipina. Nah, sedang saya
koordinasikan apakah pengajarannya akan berbasis hybrid, artinya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ataukah harus full bahasa Inggris ya. Nanti saya akan informasikan kembali karena mahasiswanya cuma ada satu sih, tapi karena dari Filipina kan dia tidak fasih bahasa Indonesia dan ini masuk mobility program international class, jadi tetap kita layani, tetapi untuk jenis perkuliahannya, pengantarnya seperti apa nanti akan ditentukan. Baik, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, saya akan jelaskan dulu mengenai silabus perkuliahan. Mudah-mudahan share screen saya sudah terlihat. Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum ya, Belum. oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih konfirmasinya. Ya, ini adalah mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics ya. Jadi di sini ada kombinasi dua jenis sistem perkuliahan ya. Ada yang hybrid, ada yang online dan ada yang on-site. Nah, untuk yang saat ini yang kita lakukan di kelas sore ya, di kelas sore kalau di Ukrida itu masih sistemnya online. Jadi dari kampus lain, dari universitas lain, dan juga dari negara lain pun masih bisa join. Ya. Nah, apa yang akan diajarkan di mata kuliah ini ada dua. Yang pertama adalah mengenai teknologi finansial atau teknologi keuangan yang terbaru. Ya. Dan yang kedua adalah data analytics. Data analytics di sini bukan data yang terlalu rumit ya untuk statistik dan sebagainya. Ada memang, tetapi kita dalam mode yang sederhana sekali, yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, karena mata kuliahnya ada di semester 4, jadi bobot muatan perkuliahannya tidak akan setinggi yang di semester 5 atau 6 yang menggunakan statistik dasar yang cukup banyak. Nah, kita akan menggunakan yang lebih sederhana aja. Nah, 6 kemampuan yang nanti akan dikuasai oleh mahasiswa adalah kita akan belajar mengenai bagaimana perkembangan teknologi finansial. Pertama adalah untuk individu atau untuk orang pribadi, kemudian untuk UMKM, kemudian kita akan bergeser terkait dengan proses bisnisnya. Jadi kita belajar dulu ya, kenalan dulu dengan teknologi finansial yang ada saat ini, atau mungkin ada juga yang kalian belum kenal, kemudian kita akan kenalkan dulu seperti apa, kemudian kita akan lakukan diskusi nanti di minggu depan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan hari ini terkait dengan beberapa jenis teknologi yang disampaikan. Kemudian nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai bagaimana mengalihkan proses bisnis yang ada secara manual menggunakan teknologi melalui penggunaan fintech. Nah, setelah UTS atau setelah ujian tengah semester, kita akan melakukan utak-atik dengan berbagai macam data-data yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari untuk kita analisis dan membutuhkan informasi yang terkait dengan financial technology. Kira-kira seperti itu gambaran dari mata kuliah ini. Kemudian nanti ada sebetulnya kalau di kelas onsite kita belajar juga mengenai software statistik ya, menggunakan Excel, SPSS, eViews maupun Stata. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya kalau dengan mata kuliah online, misalkan dengan Excel masih bisa, tapi kalau SPSS, eViews, dan Stata itu tergantung dari masing-masing mahasiswa ya, dapatnya seperti apa. 14 sesi kita akan kita isi dengan 14 topik ini, jadi satu topik untuk setiap kali sesi ya. Jadi hari ini kita akan berbicara khusus fintech untuk keuangan pribadi, untuk orang pribadi aja, personal. Kemudian tuh UMKM di minggu depan, dan minggu depan lagi kita akan bicara mengenai digital economy di Indonesia. Di sesi yang keempat kita akan bicara mengenai mode yang banyak kalian sudah pakai, QR ya. QR ya. Jadi kalau kalian sering bilang QRIS gitu itu sebenarnya salah ya. Karena yang betul adalah Quick Response Code atau QR Code, kemudian digital payment yang ada di Indonesia yang sekarang ini kita banyak sekali pakai dengan model scan aja, menggunakan penggantian metode yang ada di keuangan secara manual. Kemudian kita akan melihat survei fintech yang di Indonesia seperti apa saat ini. Kemudian bagaimana kinerja di Indonesia fintechnya, baik dari digital banking, yang paling banyak kan digital banking ya saat ini.
Kemudian ada credit scoring dan juga crowdfunding. Mungkin crowdfunding itu masih agak kurang familiar ya buat kalian, tetapi di dalam perkembangannya crowdfunding ini menjadi model investasi jalanan kalau saya bilangnya. Kenapa? Karena crowdfunding ini mengumpulkan banyak investasi untuk mereka para investor yang modalnya kecil. Jadi nggak harus punya modal besar, bermain saham, enggak. Kita pakai yang versi sederhana aja. Gitu. Ada juga. Kemudian ada juga Government to Person Program, G2V, untuk mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia. Dan setelah UTS dari sesi ke-8 sampai ke-14, itu semua kita belajar mengenai analisis data, kemudian pengambilan keputusan terkait dengan data, dan juga bagaimana mengukur masalah ketidakpastian dengan data. Gitu. Nah, di sini kita punya banyak referensi ya. Referensinya bukan mengenai buku yang tebel seperti itu, enggak, tapi semacam e-book yang disediakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia. Jadi fintech di Indonesia itu sudah punya asosiasi resmi dan mereka menerbitkan beberapa publikasi. Salah satunya adalah bahan ajar untuk keuangan pribadi, UMKM, dan juga beberapa materi yang kita bahas sebelum UTS. Ya. Sebelum UTS itu kita semua bahas semua materi yang kita dapatkan dari Asosiasi Fintech. Nah, nanti saya akan coba berikan evaluasinya di dalam di dalam perkuliahan, dan juga di sini sebelumnya pada saat kita masih pandemi, awal-awal pandemi, juga ada model pembelajaran daring, ada rekaman beberapa video ya. Nanti saya masukkan ke YouTube ya supaya tidak memberatkan server dari UVC kita, dan sehingga mahasiswa nggak harus download ya, bisa didengarkan kapanpun. Nanti saya akan coba bagikan ke mahasiswa ya. Nanti setelah ini saya akan siapkan dulu UVC-nya, bahkan kita nanti akan bikin untuk grup WhatsApp-nya, jadi supaya mempermudah koordinasi. Setidaknya 7 materi ini bisa kita masukkan dan saya akan informasikan di sana. Untuk saat ini dosen pengajarnya ada 2, saya dan Pak Rintis ya. Pak Rintis ini dosen luar, artinya dari Ukrida ada saya, ini bukan dari Ukrida tapi dia mengajar mata kuliah ini juga, biasanya dikombinasi dengan manajemen, di manajemen juga ada mata kuliah fintech, kemudian di akuntansi juga ada, kebetulan yang mengajar di kelas eksekutif dan juga kelas pagi ada juga Pak Rintis. Ya. Ini untuk detail materinya nanti kita bisa evaluasi lebih lanjut ya. Kira-kira untuk sesi perkuliahan ini adakah yang mau ditanyakan? Atau sebelum kita mulai perkuliahan ada yang mau didiskusikan dulu terkait dengan metode dan model perkuliahannya? Boleh, silahkan. Ada dari mahasiswa? Oke, kalau belum ada nanti mungkin apakah untuk komunikasi kita buatkan grup? Ya, nanti kita akan bikin grup WhatsApp ya, boleh. Saya biasanya sih bikin grup WhatsApp, cuman karena ini lagi minggu ujian, jadi saya belum sempat bikin. Nanti saya akan coba bikin dulu, kemudian kalian harusnya sih sudah join di UVC ya. UVC itu sudah ke-enroll sendiri biasanya. Nanti saya akan coba masukkan informasi ke sana. Nah, untuk mahasiswa yang bukan dari Ukrida, yang dari kampus lain, nanti akan diinformasikan mengenai platform UVC atau Ukrida Virtual Class ya, di sesi pengenalan atau inbound dengan pihak kampus. Nanti akan ada waktunya sendiri ya untuk diperkenalkan dari pihak kampus ya. Sehingga nanti mempermudah sesi perkuliahan yang kita lakukan. Oke. Baik, untuk share screen saya yang berikutnya apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Kita akan mulai perkuliahan dulu ya untuk sesi yang pertama ini, supaya waktu kita juga tidak banyak habis ya untuk evaluasi perkuliahan. Nanti sambil jalan kita bisa sambil evaluasi jenis atau metode perkuliahannya. Untuk sesi yang pertama ini kita akan belajar
terkait dengan penggunaan financial technology atau teknologi finansial yang dipakai untuk orang pribadi atau keuangan pribadi. Siapa sih keuangan pribadi? Ya berarti kita sendiri. Apa aja yang bisa kita pakai dari aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, sebelum kita masuk ke sana, perlu kita ketahui bersama atau kita perlu mengenal apa sih yang dimaksud dengan fintech atau financial technology. Kalau dari nama sederhananya, kita bisa memahami bahwa ini adalah layanan menggunakan teknologi digital atau berbasis teknologi yang menggunakan aplikasi atau berbasis keuangan. Ya. Secara singkat, ini sering juga disebut sebagai inovasi layanan keuangan tetapi menggunakan mesin atau basisnya teknologi. Jadi tidak harus menggunakan customer service lagi dalam sifat manusia gitu ya. Bisa menggunakan artificial intelligence, bisa juga langsung berbasis teknologi. Bedanya apa kalau berbasis teknologi dan artificial intelligence? Kalau berbasis teknologi itu hanya satu arah. Artinya apapun layanan kalian butuhkan itu sudah disediakan oleh teknologinya. Tapi kalau berbasis AI itu bisa dua arah. Kalian bisa tanya, bisa diskusi, dan mesin itu bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan kalian. Nah, saat ini di Indonesia, fintech-nya masih satu arah, masih basis teknologi. Beda kalau di luar negeri mungkin sudah masuk ke penggunaan AI. Sehingga di sana namanya Customer Relationship Management atau CRM itu sudah menggunakan mesin. Bukan lagi orang atau manusia yang menggunakan aktivitas menggunakan telepon. Oke. Nah, apa manfaat fintech ini dilakukan atau diberikan kepada kita semua saat ini atau di zaman sekarang menjadi lebih booming atau lebih banyak digunakan karena beberapa dari konsumen kita ingin mendapatkan kemudahan. Kemudahan seperti apa? Kita pengen ada layanan jasa keuangan yang bisa melakukan eksplorasi atau ekspansi bisnis lebih mudah. Contoh misalnya kalian adalah pebisnis mau melakukan aktivitas keuangan dari Sabtu Minggu biasanya bank nggak buka, tapi dengan fintech itu bisa dilakukan dengan mudah. Mau investasi, mau melakukan pinjaman, mau melakukan asuransi misalnya tanpa harus datang ke kantor, izin ke tempat kerja dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan layanan teknologi digital. Ini adalah yang dilakukan oleh fintech yaitu memberikan jalan kemudahan bagi konsumen. Mau kalian mau pinjam, mau bayar, mau investasi, mau asuransi dan sebagainya. Tanpa harus tatap muka, tanpa harus izin kantor, tanpa harus tidak hadir di tempat kerja dan sebagainya. Itu adalah mekanisme dasar fintech ada di Indonesia. Baru seperti itu ya, belum taraf yang lebih luas lagi. Nanti akan dikembangkan lebih lagi. Nah, kenapa kita harus menggunakan fintech atau menggunakan financial technology? Karena fintech ini memberikan akses yang sifatnya cukup luas terkait dengan jasa keuangan ya kepada kita semua atau masyarakat bagi mereka yang tidak harus punya rekening bank. Kenapa itu penting gitu ya? Karena mengingat literasi keuangan perbankan kita itu masih rendah. Bisa dicek mungkin di kampung-kampung gitu ya atau di daerah 3T yang tertinggal, yang terluar, yang terjauh dari ibu kota gitu ya. Mungkin banyak mereka nggak punya rekening bank. Tapi menggunakan fintech tanpa harus punya rekening pun bisa. Atau bisa tiba-tiba dapat rekening sendiri atau dibikinkan rekening secara otomatis. Nah, awal mulanya di Indonesia juga ada yang sempat komplain ya, model seperti ini ya waktu itu adalah Gojek ya kalau nggak salah. Gojek itu mulai dengan cara membuatkan rekening otomatis. Jadi namanya virtual account. Jadi kalau kalian pengguna Gojek itu kan bisa top up ya tanpa harus langsung ke Gojeknya melalui berbagai macam bank bisa karena mereka bekerja sama dengan perbankan dan kalian dibikinkan virtual account. Tanpa harus datang, tanpa minta persetujuan KTP dan sebagainya itu sudah ada. Nah, ini adalah kemudahan yang diberikan oleh fintech di Indonesia terkait dengan aktivitas yang ada di masyarakat kita yang saat ini masih minim sekali literasi keuangan. Oke. Nanti kalau di dalam saya menjelaskan ada yang mau bertanya silahkan ya, boleh pakai raise hand dulu atau mau langsung open mic juga boleh supaya takutnya kalau ketinggalan mungkin nanti kalian ada yang lupa. Ya. Oke. Sebentar saya lanjutkan dulu ya. Jenis-jenis layanan fintech di Indonesia apa saja? Kita bisa mengenal namanya uang elektronik.
uang elektronik ini biasa kalian bisa lihat dalam bentuk sederhananya, misalnya seperti flash, e-money gitu ya, tap cash dan sebagainya. Kemudian juga dompet elektronik, ya, bisa menggunakan ShopeePay, GoPay gitu ya, GrabPay dan sebagainya. Yang paling ramai adalah pinjol, ya, pinjaman online, bisa P2P lending, peer-to-peer lending, jadi antar orang, atau online lending dengan bank tapi sifatnya tanpa tatap muka. Bisa juga menggunakan investasi online, sifatnya retail, kecil-kecilan, nggak harus modalnya jutaan, 5.000, 10.000 juga bisa, gitu ya. Ada juga insurance atau asuransi, namanya InsurTech. Ini ada jenis layanan fintech yang saat ini ada dan berkembang di Indonesia. Mungkin ke depannya akan bertambah lagi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sebelum kita menggunakan fintech atau sebelum kalian rame-rame menggunakan aplikasi yang ada di Indonesia gitu ya, ada 5 hal yang perlu dipahami dulu bahwa ini juga menjadi salah satu wise atau kebijakan masing-masing personal. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah kalian harus tahu kebutuhan layanan keuangan dan kemampuan keuangan kalian. Ya. Nomor 1 ini hal penting dan yang biasanya dilupakan. Khususnya bagi mereka yang punya aktivitas tinggi dengan yang namanya pinjaman online. Lagi butuh uang, kalau mau ke bank nggak dikasih, pakai pinjol cepat langsung cair gitu ya. Tetapi mampu nggak kalian melunasi itu? Atau kebutuhan kalian segitu nggak? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kebutuhan kalian 500 juta misalnya gitu ya, tapi kalian menghasilkan cuma 100 juta, kan nggak make sense ya. Jadi harus kenali kebutuhannya, kemampuan keuangan kita seperti apa, sanggup bayar atau tidak. Gitu ya. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah baca dan kenali produk-produk fintech dari layanan penyedia fintech. Jangan asal pakai. Kenapa? Karena ada data kita nyangkut di sana. Hati-hati ya. Jangan asal kata orang pakai ini lebih gampang gitu kan. Kita harus baca dulu term of request-nya, TOR-nya seperti apa, syarat-syaratnya, makanya biasa diminta kan baca dulu nanti diklik agree. Itu jangan asal diklik, baca dulu, kenali dulu plus minusnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, selalu pakai fintech yang menggunakan status atau izin yang diawasi oleh Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pengawasan fintech dari OJK dan Bank Indonesia ini itu akan memudahkan kalian yang memiliki data, memiliki rekening, itu mendapatkan perlindungan konsumen. Kalau ada fintech yang sifatnya investasi bodong, yang failed, yang gagal bayar, atau yang tiba-tiba dia bangkrut di tengah jalan. Oleh karena itu, selalu pahami dan kenali dulu fintech yang kalian pakai itu diawasi nggak sama Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia? Karena dia adalah penjaga regulasi keuangan di negara kita. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang mengawasi pergerakan dari fintech-fintech tersebut. Kalau ada yang salah ditegur, kalau perlu disuspend dan sampai bisa dilakukan penutupan gitu. Yang keempat adalah tolong teliti syarat dan ketentuan sebelum kalian unduh aplikasinya. Kenapa seperti itu? Kalian harus paham ada banyak kejahatan di dunia digital, khususnya cybercrime. Nah, hati-hati dengan ketentuan yang mencantumkan terkait dengan data diri kalian. Itu menjadi hal yang penting. Sederhana aja deh, misalkan upload KTP gitu kan. KTP itu bisa menjadi bahaya karena semuanya sudah menjadi satu data kalau di Indonesia. Apalagi sekarang sudah joining NPWP segala ya. Jadi harus hati-hati di situ. Yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan data. Khususnya kalau di Indonesia adalah data nama ibu kandung. Ya. Kenapa itu penting? Karena di data perbankan, data-data terkait dengan dunia keuangan selalu ditanya adalah nama gadis ibu kandung, biasanya gitu ya, atau nama ibu kandung. Jangan sampai dengan mudah ketemu karena itu bisa membuka akses ke data-data yang lain. Termasuk data kesehatan, kemudian data diri terkait dengan aset, ya tidak harus dengan keuangan ya, terkait dengan aset yang tidak bergerak juga bisa. Jadi ini ada 5 panduan sebelum kalian menggunakan fintech.
jangan asal pakai karena banyak yang menggunakan, jangan asal pakai karena rame, banyak yang merasa mendapatkan keuntungan gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi pertama baca dulu, kenali, dan juga pastikan dia diawasi oleh otoritas yang ada di negara kita. Sampai saat ini mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan saya ya. Oke. Nah, perusahaan di bidang keuangan itu yang punya prioritas atau punya kesempatan untuk dia menjadi pemenang atau bisa unggul itu adalah mereka yang berhasil mengkaitkan teknologi di dalamnya. Karena teknologi ini sangat membantu buat mereka yang memiliki akses terbatas ya di daerah, nggak harus datang ke sana sini gitu. Jadi cukup dengan informasi yang ada di teknologi kita bisa mengkombinasikan dengan keseluruhan data yang kita miliki. Nah, mari kita lihat satu persatu jenis fintech yang dimiliki dari berbagai macam list yang saya berikan tadi ya. Kan tadi ada uang elektronik, ada dompet elektronik, ada pinjaman online, ada retail, ada insurtech. Nah, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari uang elektronik dulu. Ini yang paling banyak dipakai di Indonesia. Ya. Meskipun nggak semua kita pakai betul, tapi ini paling banyak digunakan oleh masyarakat kita, yaitu ShopeePay. ShopeePay adalah penyedia layanan digital yang sifatnya mudah, aman, dan memuaskan. Ya, katanya seperti itu dari hasil survei. Kenapa? Cukup scan. Ya. Cukup scan, selesai. Gitu. Mirip seperti GoPay. Gitu. Tetapi ternyata dari sisi pengguna, ini adalah yang paling besar. Salah satu keunggulannya dia adalah mudah digunakan. Salah satu keunggulannya. Salah satu kekurangannya adalah dia merupakan bagian dari C-Money. C-Money itu pelayanan finansial miliknya C-Group. C-Group itu bukan dari Indonesia. Badan pengawasannya di Singapura. Jadi kalau kita runtut secara model bisnisnya, ini sebetulnya investasi ke perusahaan asing. Bukan perusahaan di Indonesia. Kalau Gojek kan Indonesia yang bikin gitu ya. Tapi kalau ShopeePay itu bukan dari kita, tapi di Singapura. Nah, ShopeePay itu dia sudah ada di 500 kota dan kabupaten di Indonesia. Sedangkan di Indonesia itu ada 540-an kota dan kabupaten. Artinya sudah hampir 100% itu ada menu ShopeePay di setiap daerah-daerah tersebut. Jadi ini yang paling besar dan paling banyak digunakan di Indonesia. Di bagian dompet elektronik yang paling besar apa? Ya, ternyata bukan aplikasi yang mungkin tidak banyak di tempat kalian ya. Ada yang namanya Dana. Ada yang sudah pakai, ya betul. Ada yang belum pakai, ya. Tapi dari hasil survei ini yang paling besar ya. Dana ini juga mirip ya seperti GoPay dan OVO ya. Dia bisa dipakai, mirip fungsinya mirip ya. Tetapi dia paling banyak tujuan utamanya adalah menjadi jembatan atau ekosistem di Indonesia. Nah, kenapa Dana unggul di sini? Karena ternyata dia basisnya lebih retailer ya dibandingkan GoPay kan tadinya dia bermuara dari Gojek. Ya, awalnya dia bukan aplikasi keuangan. Dia betul-betul aplikasi untuk transportasi awalnya. Terus kemudian mulai bergerak ke bisnis yang lain. Nah, yang murni meluncur dari dompet elektronik itu adalah Dana. Ya. Yang saat ini juga mulai dapat pesaing-pesaing dari aplikasi yang lain. Itu dari sisi keuangan, uang elektronik, dan juga dari sisi dompet digital. Ya. Meskipun kalian merasa bahwa Pak yang OVO ini lebih banyak, ya silahkan gitu. Tapi dari hasil survei di seluruh Indonesia untuk orang pribadi, Dana dan ShopeePay yang paling banyak. Untuk orang pribadi ya. Kalau kita bicara mengenai OVO paling banyak Pak, GoPay paling banyak, Link aja juga paling banyak. Itu kan kalau kalian menemukan di gerai-gerai. Misalnya kalian mau belanja ke pasar aja deh. Saya kalau ke pasar juga sering kok banyak gitu. Pedagang-pedagang sudah pakai QRIS, pakai Link aja, pakai GoPay gitu kan. Itu untuk jenis UMKM. Nah, topik kita hari ini adalah untuk orang pribadi. Kalau orang pribadi biasa paling banyak ShopeePay sama Dana gitu. Nah, berikutnya apa? Untuk pinjaman online, untuk pinjol ya. Pernah dengar ini? Ada Kami? Atau pernah lihat iklannya Ada Kami? Pernah, Pak. Pernah. Di pinjaman online. Betul, di Pernah, televisi ada. Ya kan, di televisi ada. Kalau kalian YouTube suka YouTube, ya betul sekali YouTube. Sekarang saya juga kemarin baru tahu, oh ternyata masuk juga ke YouTube-nya.
Ada Kami ini adalah peer-to-peer lending. Jadi dia dengan instansi ya. Jadi tidak harus perbankan. Jadi ini bukan dengan bank, tapi dengan instansi keuangan, tapi sudah terdaftar, sudah punya izin, dan dia bisa melakukan yang namanya KTA, kredit tanpa agunan, tanpa harus menyediakan bukti yang harus disimpan. Biasanya kan kalau mau pinjem ada sertifikat apa, sertifikat rumah mungkin, motor mungkin gitu ya. Tapi kalau ini sifatnya KTA, tanpa agunan. Dan cukup online. 1 menit, 2 menit selesai, uang cair gitu ya. Karena konsep mereka adalah dia pengen menunjang fasilitas kredit kita yang menjadi mudah, atau ibaratnya apa ya, kredit itu di ujung jari. Cukup pakai jari kita bisa dapat fasilitas kreditnya. Ini fungsi dari yang namanya Ada Kami. Selain Ada Kami, ada nggak pinjol lain? Ada, namanya Investri, tapi dia lebih cenderung ke arah institusi ya, atau kelompok bisnis ya. Jadi nggak bisa perseorangan, tapi bisa kelompok bisnis. Investri ini sebetulnya pionirnya, karena dia yang usianya paling tua juga 5 tahun ya. Dia sekitar tahun 2015-an ya mulainya gitu. Kemudian Investri ini selain awalnya untuk investasi, tapi sekarang dia bisa juga melakukan pinjaman. Jadi semacam seperti kayak koperasi simpan pinjam. Berbasisnya investasi sih gitu, tetapi dia menggunakan pinjaman uang dari orang lain, investasi untuk diputerin menjadi pinjaman ke pihak-pihak yang lainnya juga gitu. Nah, ini agak susah atau agak sulit ditemui untuk orang pribadi saat ini, namanya Coinworks ya. Tapi sebenarnya Coinworks ini yang sifatnya lebih kompleks. Dia ada aplikasi super financial. Kenapa bisa dikatakan super financial? Karena bisa juga untuk pribadi, bisa juga untuk bisnis. Kita kan ketemu lagi Coinworks nanti di bisnis. Biasanya lebih banyak dipakai untuk perusahaan. Karena kenapa dipakai untuk perusahaan? Dana yang bisa diberikan oleh Coinworks itu lebih besar dibandingkan Ada Kami maupun Investri. Jadi dia sasarannya adalah bisnis pribadi ya. Misalkan kalian punya usaha percetakan di rumah, punya usaha catering di rumah gitu ya. Bisa menggunakan Coinworks. Nggak harus dari Ada Kami ataupun Investri. Tuh, itu jenis yang ketiga ya. Nah, kalau ini pasti sering lihat. Kalau belanja ke Hypermart, belanja di Indomaret juga sekarang sudah join ya sama Kredivo. Apapun kalian bisa melakukan kredit instan atau bayarnya nanti, pay later. Maksimal sampai 30 juta. Kalau sekarang kayaknya dia mau bergerak ke 50 juta. Ya. Itu bukan uang yang kecil ya, segitu tuh besar loh, apalagi untuk mereka yang mungkin bulanannya nggak nyampe segitu. Tapi kembali lagi ke 5 konsep yang tadi, kenali dulu kebutuhan Anda dan kemampuan kalian bayar. Kenapa seperti itu? Karena untuk melakukan aplikasi dengan Kredivo itu juga ada penilaiannya. Untuk saat ini masih longgar penilaiannya, tapi untuk yang berikutnya, kalau kalian punya kredit yang tertanggung, kalian nggak akan bisa melanjutkan lagi Kredivonya. Jadi selesaikan dulu kredit yang lama. Gitu. Nah, Kredivo ini saya nggak tahu ya, masih ada nggak ya untuk 0%, tapi setahu saya masih ada, tapi untuk 30 hari doang. Seingat saya gitu ya. Kalau dulu 3 bulan masih bisa 0%. Sekarang kayaknya nggak bisa, 1 bulan aja yang 0%. Lebih dari itu, misalkan 6 bulan atau 12 bulan, itu ada bunganya. Ya, ada bunganya. Oke, setelah Kredivo apalagi? Ini ada yang namanya Tara Light. Tara Light itu sebetulnya basisnya dari OVO ya. Kalau OVO pasti pernah dengar ya. Tapi Tara Light ini sifatnya adalah untuk yang pinjam meminjam. Dia bagian dari OVO, ya. Bagian dari grupnya OVO. Dan dia sudah dapat lisensi resmi dari OJK sebagai penyelenggara pinjam meminjam dengan basis teknologi informasi. Jadi ini yang resminya, versi resminya dari OVO untuk pinjam meminjam. Kalau sekarang ada OVO Pay Later itu jumlahnya kecil, tapi kalau yang lebih besar dia menggunakan Tara Light. Tapi mereka sebetulnya satu sub industri yang sama. Kalau untuk investasi bagaimana? Nah, kalau dulu kan rame untuk orang melakukan investasi dengan saham minimal 2.500.000 misalnya gitu ya. Nah, kalau saya cuma punya modal lebih kecil bagaimana? Bisa pakai Bareksa. Bareksa beli yang ibaratnya saham-saham kecil-kecilan gitu ya,
saham ciki kalau kita bisa bilang katanya. Saham ciki kan bisa menggunakan dari Bareksa atau menggunakan reksadana. Kalau nggak bisa main saham, pakai reksadana aja, yang dia menggunakan risiko yang lebih rendah, tapi juga mendapatkan keuntungan lebih kecil dibandingkan saham. Dan ini terpercaya dan dia punya pangsa pasar yang relatif tinggi saat ini di Indonesia. Nah, kalau untuk asuransi gimana? Asuransi nggak harus per personal ya. Jadi kan ada jenis asuransi berbagai macam label ya. Asuransi A, B, C, dan sebagainya. Betul, itu juga ada. Dan biasanya basisnya pembayarannya tinggi. Nah, kalau ini enggak. Kalau pasar polis, dia mengumpulkan berbagai macam asuransi. Dan menggunakan satu platform yang sama, yaitu pasar polis. Dan dia menggunakan basis operasionalnya cukup besar ya di Asia Tenggara, sampai ke Thailand, ke Vietnam. Artinya kalau kalian keluar negeri, dia cukup diakui pasar polis ini. Dan dia menggunakan teknologi asuransi yang sifatnya ringan, jadi kita bayarnya juga kecil, nggak harus bayar besar. Bisa bayar harian, bisa bayar bulanan, tetapi untuk coverage-nya juga pendek ya, misalkan 30 hari aja atau 60 hari aja. Nggak harus sampai sekian tahun dan sebagainya. Itu keunggulannya dari pasar polis ya. Karena dia menggunakan basis yang luas sehingga penghimpunan dananya juga tinggi, nggak sekecil dari asuransi-asuransi biasa. Oleh karena itu dia menggunakan biaya menjadi lebih ringan, ya, membuat biaya yang dilakukan di Indonesia menjadi lebih ringan. Itu untuk produk InsurTech. Nah, dari beberapa materi tadi atau beberapa produk-produk tadi mungkin masih ada yang asing ya. Tetapi the future of financial service is bright ya. Artinya ke depannya teknologi finansial atau jasa-jasa keuangan itu akan menjadi sangat besar atau sangat terbuka ya, yang berbasis teknologi. Bisa dari asuransi, bisa dari investasi ya kalau kita balik mundur gitu ya. Bisa dari pinjaman, bisa dengan misalkan dengan dompet elektronik maupun uang elektronik. Pada dasarnya adalah di sini tadi. 5 layanan fintech ini itu akan berkembang besar menjadi informasi atau menjadi basis bisnis yang memudahkan konsumen di Indonesia. Tetapi dengan satu catatannya, ini basisnya adalah teknologi. Basisnya bukan manusia, tapi teknologi. Jadi yang akan berperan di sini adalah teknologi. Manusia itu hanya digunakan sebagai konseptornya aja atau pihak yang berperan di dalamnya. Otomatis di sini ya, penggunaan sumber daya manusia menjadi lebih sedikit. Tetapi sumber daya teknologi menjadi lebih besar. Ini juga menyebabkan nanti krisis sumber daya manusia, tetapi akan membuat kemudahan akses bagi masyarakat menjadi lebih tinggi. Ini basisnya adalah memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. Ini adalah beberapa materi-materi atau beberapa jenis fintech yang bisa kita temui di Indonesia untuk orang pribadi ya. Sekali lagi saya note di sini, ini untuk orang pribadi, untuk personal ya. Untuk bisnis kecil atau bisnis besar kita akan jelaskan nanti di minggu depan. Tapi ada yang sama, ada yang beda. Ada yang mungkin belum pernah dengar atau ada yang mungkin harusnya masuk ke sini Pak ya. Itu nanti kita akan lihat basisnya setelah kalian bisa lihat mana bedanya untuk orang pribadi, mana untuk UMKM, atau mana untuk personal dan mana untuk industri bisnis gitu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk materi pengantar kita hari ini terkait dengan investasi di financial technology. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi pengantar kita untuk hari ini? Silakan. Pak, untuk materi kita hari ini nanti diupload di UVC kan ya Pak? Iya, saya upload di UVC. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih tadi. Oke, ada lagi? Atau saya coba upload di chat dulu ya untuk materi yang hari ini. Yang materi hari ini. Saya coba upload di chat dulu. Ya, boleh Pak.